selamat sore Pak. Aduh, apa kabar? Pak Kris, luar biasa. Dari mana Pak? Ini habis diskusi dan teman-teman di API Banyuwangi. Oh gitu. Tentang pembentukan BLU. Wah, ini sangat menarik ini loh Pak. Masalahnya yang saya tahu kan Bapak ini kan sebagai praktisi keuangan negara nih Pak. Siap. Waduh, pengen tahu nih sedikit latar belakangnya gitu loh Pak. Jadi gini, dulu di awal-awal saya bergabung dengan Kementerian Perhubungan, saya agak sedih gitu ya, karena saya bandingkan antara apa yang kita miliki dengan apa yang dikelola oleh BUMN. Oh gitu. Misalnya bandara, bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura 1 maupun 2 itu profit center. Ya. Jadi semua yang dikelola itu menghasilkan uang dan menguntungkan. Betul. Gitu ya. Dan itu bisa bermanfaat bagi seluruh karyawannya tentunya. Tentu, Pak, ya. Sehingga mereka kenapa penghasilan mereka lebih gede dibandingkan kita itu karena mereka mampu mengenerate income dan juga laba yang besar. Iya. Pendapatnya besar, cost-nya berusaha untuk ditekan efisien mungkin. Betul. Ya. Mungkin ini salah satunya barangkali ya Pak ya, untuk menciptakan peluang yang sama dengan teman-teman kita yang lain sebagai pengelola bandar udara. Ya, tepat sekali. Iya. Jadi, makanya kita sedihnya apa? Loh, mereka bisa untung, loh kok kita malah buntung gitu. Betul. Jadi, mereka bisa menjadikan bandara itu sebagai profit center, sementara kita menjadi cost center. Nah, gitu itu ya. betul. Dan itu juga berlaku untuk yang mana? Untuk pelabuhan, untuk sekolah-sekolah gitu. Kalau sekolah-sekolah swasta kan semuanya profit lah, walaupun katanya tidak boleh mengambil untung, tapi nyatanya mereka bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berkembang. Artinya apa? Mereka mempunyai suatu nilai yang bagus. Betul. Nah, makanya dari situlah saya pingin bagaimana waktu itu mengubah satker-satker kita yang punya PNBP itu ditingkatkan statusnya menjadi badan layanan umum. Betul. Nah ini salah satunya kan tadi Bapak sebagai praktisi keuangan Pak. Saya dengar-dengar bisnis juga ajak-ajak biar tambah lagi income ini Pak nih. Sebetulnya bisnis itu sebagai sambilan. Oh gitu. Supaya Siap. saya tidak muncul hanya sebagai seorang birokrat, bukan hanya sebagai seorang pendidik gitu ya. Tapi saya juga mempraktekkan apa yang saya terima selama apakah di bangku kuliah, selama kerja. Karena yang penting kan tidak ada gesekan kan gitu ya. Nggak ada konflik of interest, itu yang utama. Nah, apa yang kita ingin bagikan? Sebetulnya melihat pengalaman saya, kebetulan saya juga komisaris di PT KAI. Saya kan benar-benar bagaimana mendorong manajemen dalam direksi dan bawahannya untuk terus menambah pendapatan. Sama itu bagaimana untuk menekan kos. Betul. Nah, makanya dengan pola BLU ini sebetulnya adalah BLU itu titiknya tengah. Ini BUMN, ini BLU, nah satker itu sini. Oh siap. Dulu kan kita API itu kan sebagai satker 2015 satker. 2015 tingkat menjadi BLU. Betul. Artinya apa? Ini sudah punya fleksibilitas yang berbeda. Iya. Dibandingkan ya memang belum sampai ke BUMN ya. Tapi paling tidak kalau satker itu kita pendapatan store kas negara, belanja kita juga ngambil dari kas negara. Itu kan prosesnya cukup rumit ya, cukup panjang. Tapi dengan BLU pendapatan kita kelola sendiri, biaya kita langsung keluarkan sendiri. Nah, inilah fleksibilitas yang diharapkan. Ya. Nah, ini lebih menarik lagi, Pak. Mungkin Bapak bisa lihat inilah fasilitas yang kami punya, Pak. Ada beberapa pesawat. Mungkin yang single engine itu kita punya 35, Pak. 30. Iya, dan yang sorry, awas Pak, kebentur ini. Rada pendek masalahnya. Nah, kita juga ada yang multi engine, Pak. Nah, ini mungkin kedepannya barangkali ini akan meningkatkan sisi bisnis kita untuk mengisi kasnya BLU kita, Pak. Nah, saya tertarik nih, Pak, dengan saya dengar aja sih, katanya Pak Kris itu sebagai pencetus katanya, pencetus BLU di Kementerian Perhubungan. Nah, orang-orang kan nggak banyak yang nggak tahu nih Pak nih. Pasti BLU Pak? Ya, sebetulnya BLU itu adalah yang singkatnya Badan Layanan Umum. Fokusnya dia sebenarnya melayani. Melayani apa? Melayani dengan baik, melayani dengan lebih luas masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, tentunya untuk bisa memberikan pelayanan ini kan butuh fleksibilitas. Siap. Makanya kita diberikan fleksibilitas. BLU itu adalah pertama dari pengadaan barang jasanya kita sudah bisa membuat regulasi. Dan kedua dari tarifnya. Selama ini kalau kita satker, tarif itu kan kita harus dengan PP, peraturan pemerintah. Betul. Itu kan prosesnya cukup panjang. Nah, untuk yang BLU kita sudah cukup dengan peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. Kenapa kok Menteri Keuangan?
Kenapa bukan kita sendiri, gitu ya? Karena aset ini semuanya kan milik pemerintah. Dan Menteri Keuangan sebagai Betul. bendahara umum negara, gitu ya. Nah, kita sebagai pengguna, maka ketika kita mau mengoptimalkan aset-aset kita, itu harus minta izin kepada pemiliknya, yaitu Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Betul. Berarti tetap filterisasinya ada di sana gitu. Tetap. Jadi kan untuk kita itu Betul. menjadi penjaga supaya kita lebih aman, kita merasa nyaman, mau tarifnya berapapun, yang pemiliknya itu Menteri Keuangan yang akan menetapkan. Kita mau kerjasama dengan siapapun, kita dikawal oleh Menteri Keuangan. Supaya gitu. apa? Kita kerjasama tidak merugikan kita, Betul. tapi juga tidak memberatkan daripada pihak ketiga. Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi barangkali Nah, itulah. satker-satker yang sudah menjadi BLU gitu ya Pak ya. Betul. Karena kan intinya gini, kadang-kadang kita sedih Pak, kita punya lahan misalnya 10 hektar. Kalau salah kita API 10 hektar 10 nih, hektar? 10 hektar. Berapa sih luas yang kita pakai? Betul. Jangan-jangan 40% aja belum. Ya. Dan 60% buat apa gitu loh. Nah, dengan BLU ini kita bisa kerjasama misalnya bikin klinik, Betul. ya, atau bikin hotel, Betul. bikin minimarket, itu bisa semuanya. Ya. Dan penjaganya adalah bendahara umum negara. Oh gitu. Gitu. DJKN dalam hal ini yang mereka menguasai aset ini, kita tinggal minta, kita diskusi dengan mereka, kita propose ya. Kemudian mereka yang akan menetapkan. Berarti proses pengawasan dan lain sebagainya tetap itu ada. Nah, gitu itu ya, yang Pak, menjadi menjadi penjaga kita lah. Kita tidak terlalu khawatir ya untuk bisa merealisasikan apa yang kita inginkan tanpa melanggar regulasi yang ada. Siap. Ya. Pak, udah berapa kali naik pesawat, Pak? Saya sudah punya 4 jam terbang. Lumayan dong ya. Dan saya begini, kemarin saya naik ya, sebenarnya bukan hanya joy flight ya, tapi saya coba latihan. Oh gitu, udah mulai udah diajarin gitu mudi ya. kayak ini. Dan walaupun saya sebagai orang dalam gitu ya, dalam Kementerian Perhubungan, tapi PNBP saya tetap bayarkan. Oh, okay, 3,3 juta. Oh, aduh, Ya. Masuk kas BLU kan BLU-nya doang nih dong. Betul. Terima kasih dah, Pak. Saya juga ya selaku pemasar juga, saya ajak teman-teman. Kemudian saya kemarin ngajak teman-teman dari KAI, ya. Coba deh. Begitu saya bilang tarifnya sekian, murah banget ya. Begitu ya. Bahkan ada orang KAI yang dia tinggal di Banyuwangi, dia bilang, saya itu serasa mimpi bisa masuk ke kampus ini gitu. Apalagi sampai melihat ke pesawat seperti ini. Artinya apa? Dengan pola BLU ini, kalau kita tawarkan apa yang ada di sini, ya, menjadi PT semuanya. Nah itu ya. Simbolnya abionya gitu. langsung. PT langsung. Oke. Ini hanggar kita, Pak. Luar biasa. Iya. Ini salah satunya apa ya? Masukan dari pihak ketiga yang menggunakan jasa hanggar kita, Pak. Ya. Ini dari perusahaan. Kang Agan, ini punya siapa Kang Agan? Ini punya IAT, Pak. Indonesian Air Transport. Ya. Mereka nyewa ini ya? Siap, sewa. Sewa ya? Ya. Jadi mereka sewa. Sudah masuk ke tahun berapa ya? Saya lupa sih tahun keberapa ya. Cuman memang ini adalah bagian daripada pemasukan BLU Api Wangi. Nah, Pak Kris, tentunya ketika kita melihat kita sebagai sebuah instansi, berarti kan ada keuntungan nih Pak Kris. Ya. Kalau misalkan kita sudah menjadi BLU, apa sih kelebihannya Pak Kris? Ya, jadi sebenarnya gini, kita itu kan biasanya akan dilihat adalah berapa sih PNBP yang kita peroleh. Siap. Saya beberapa kali mewakili Kementerian Perhubungan rapat di Banggar. Siap. Itu yang selalu tanya, berapa Anda PNBP-nya naik? Ya. Kalau kita tidak punya bayangan, ya, apa yang bisa kita naikkan, maka tentunya akan bingung menjawabnya. Tetapi karena kita sudah punya BLU yang cukup banyak, semua sekolah-sekolah Kemenhub sudah menjadi BLU, maka kita menjawabnya lebih mudah. Kenapa? Kita diberikan fleksibilitas untuk mencari apa peluang-peluang yang memungkinkan untuk bisa di-generate sebagai income, sebagai pendapatan. Mohon maaf, fleksibilitas tadi berarti usahanya apa saja ya? Nah, betul. Ya misalnya sekarang kan kalau misalnya satker kita punya hanggar seperti itu, mau menyewakan itu bagaimana caranya? Nah, kemudian karena dijaga ataupun begitu atur dengan sangat ketat ya, pola-pola APBN, maka kita nggak bisa bergerak. Nah, keuntungannya dengan suatu kementerian mempunyai BLU itu adalah ya tadi dia bisa fleksibel. Misalnya sekarang pesawat itu hanya untuk pelaksanaan pelatihan ya, taruna taruni misalnya. Sementara yang lain kita
belum bisa. Betul. Maka dengan BLU itu kita bisa, misalnya apa? Ada orang mau belajar jadi pilot lah. Ya. Belajar berapa lama? Misalnya ada yang mungkin seminggu atau 5 jam, 10 jam. Ya. Itu kita buat tarifnya semuanya. Oh gitu. Sehingga bukan hanya yang paket sekolah 3 tahun diploma, nggak hanya itu. Betul. Tapi kita bisa buka pelatihan-pelatihan eksekutif misalnya. Jadi ada orang, saya pingin seperti apa sih rasanya jadi mengendalikan pesawat. Nah, kita buat siap. item-itemnya. Kira-kira berapa ongkos fuelnya, kemudian berapa pelatihnya, instrukturnya, Siap. untuk maintenance-nya, landing fee dan lainnya, insurans ya. Nah, itu kita kumpulkan, dihitung berapa jumlahnya, kemudian Muncullah kita usulkan tarif ya. Misalnya kita mau kita coba 10% atau misalnya 20%. Nah, ini untuk price ini kan tetap yang menetapkan kan Menteri Keuangan. Betul. Tapi kita bisa melihat apakah akan dibebankan semua kepada customer ya. Atau kita ada ya sudahlah, karena ini milik negara, sehingga ada sebagian misalnya maintenance-nya sementara nggak usah dibebankan lah. Supaya apa? Supaya masyarakat senang dulu dengan apa yang kita miliki. Betul. Nah, lambat laun kita akan berubah. Kan mengusulkan perubahan tarif itu relatif lebih mudah ketika kita menjadi BLU. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya nih Pak Kris, berarti kan kalau instansi yang BLU-nya sehat lah. Ya mohon maaf, bukannya kami sombong, enggak Pak. Waduh, alhamdulillah nih untuk Api Wangi BLU-nya cukup lumayan lah gitu. Berarti kan sisi penghasilannya antar pegawainya pasti berbeda dong Pak. Tentunya seperti itu kan. Ketika kita pendapatannya besar, maka kita juga bisa memberikan hak bagi karyawan dan juga lebih besar. Ya. Tanggung jawabnya juga berbeda. Ya. Tanggung jawab ketika satker, yang penting bagaimana distribusi uang, ya, anggaran itu secara wise. Tapi ketika sudah jadi BLU, kita kan generate income tadi. Itu yang berbeda. Ini tantangan ya Pak ya. Iya. Bagi para ASN ataupun PNS lah ya. Dimanapun instansinya mereka berada. Berarti kalau misalkan mau mendapatkan income yang lebih, berarti ayolah kita gerakan BLU-nya kan begitu ya. Betul. Dan tentunya kan gini, nggak mungkin lah ketika orang kerja hanya sekedar kerja gitu ya, kemudian digaji X. Nah, ketika ada orang yang bisa mengenerate income dengan lebih bagus, kemudian ternyata dia diberikan yang ala kadarnya. Ya tentunya ini secara konsep pengendalian juga kurang bagus. Jadi ketika orang mengelola anggaran besar, mendapatkan income besar, kok tidak mendapatkan yang sewajarnya, maka bisa jadi dia akan berbisnis di dalam perusahaan itu sendiri. Pak. Nah, itu yang menjadi concern di kita. Tadi saya sedikit menyimak, kalau hanya sekedar bekerja Pak, kata orang katanya kerbau aja di bekerja kan gitu. Kalau hanya sekedar makan, monyet aja di hutan makan kan gitu Pak ya. Berarti sekarang kita harus mengubah mindset. Bekas setelah menjadi Satker BLU. Makanya membangun jiwa entrepreneurship ya, para pelaku-pelaku di Api Banyuwangi itu menjadi suatu kunci. Ya, sehingga mereka tidak hanya berpikir asal kerja. Ya, karena tadi dikatakan kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kan gitu kan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Nah, makanya kita tentunya bukan hanya satu, tapi sudah meningkat menjadi BLU. Maka pola kerjanya juga harus diubah, kedisiplinannya. Bahkan stick and carrot ya. Ketika yang dia bagus, ya kita berikan reward. Ya. Rewardnya apa? Ya tidak harus bentuk uang ya. Bisa misalnya dikasih pendidikan atau training, atau misalnya dia mencari pasar yang lain gitu ya. Tapi ketika dia tidak mampu mencapai target-targetnya, dia bisa diberikan sanksi. Mantap sekali. Pak, ini masih ada loh. Nanti kita akan ke sana. Ini ada salah satu aset kita juga yang sedang dikembangkan. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan satu kesempatan lagi untuk siplit. Nah, ini hanggar kita yang ketiga, Pak Kris. 1, 2, ini ketiga ya. Alpha, Bravo, ini yang Charlie. Ini yang terbaru. Nah, kebetulan ini juga ada beberapa pesawat yang biasa digunakan untuk latihan. Nah, ini kalau antara A, B, dan C itu bebas ya pesawatnya, atau embedded untuk Charlie, untuk pesawat A, B, C itu enggak? Sebetulnya sih yang agak sedikit butuh ruang tempatnya itu yang ini, yang seaplane ini Pak Kris. Yang PKPH itu ya? Iya, betul. Nah, ini ada teman-teman teknisi juga lagi biasa menyiapkan peralatan lengkap juga nih ya. Toolsnya cukup lumayan Pak, lengkap lah pasti. Ini mestinya kalau misalnya peralatan sudah nggak perlu di keluar ya, sudah bisa kita laksanakan sendiri. Nah, ini kan lumayan nih, kalau BLU kan dia bisa mengurangi cost ya, betul Pak. Dibandingkan dengan pihak
yang lain? Mungkin ini Pak, apa ya? Iya. Terkadang mungkin teman-teman di luaran sana agak kesulitan barangkali Pak untuk mengembangkan BLU itu seperti apa sih Iya. Pak? Gitu. Oh, izin taruna-taruna kita Pak. Iya. Luar biasa. David, apa kabar? Siap, baik. Iya. Okto. Siap. Bos, ganteng sekali kamu ini. Siap. Ya. Gabriel, dari mana Gabriel? Siap dari Timika. Oh, Timika. Stephen? Siap. Dari? Manado. Manado. Ini anu ya, taruna Seluruh Indonesia. Bagi daerah ya. Betul, dari berbagai daerah, aktivitas mereka juga Timika. dari pagi sampai dengan sore. Ya. Kebetulan kalau yang Operation Awards-nya Banyuwangi sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya. Sampai jam 2. Jadi selesai kita. Ini taruna-taruna seperti ini sebenarnya kalau kita BLU itu, mohon maaf, dalam tanda kutip bisa dikomersilkan. Nah, itu Pak. Misalnya gini, ada seorang pengunjung yang wanita atau yang laki-laki, ini berdiri di tengah-tengah mereka berdua, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Oh, jadi taruna jadi menekinnya Pak. Nah, gitu kan. Jadi semuanya, semua Iya. aset, semua resource yang kita miliki, Betul. itu bisa kita komersilkan. Itulah kelebihan dari BLU. Berarti tadi kalau misalkan saya bicara tentang kesulitan pengembangan BLU sebetulnya enggak juga ya Pak ya? Gini, kalau bahasa-bahasa namanya sulit, berat, kemudian susah, itu harus kita singkirkan. Oh, gitu sih. Kalau dari Sater, mungkin orang masih bisa berpikir, "Loh, kita regulasinya kan ketat sekali." Tapi begitu BLU, kita sudah terbuka. Ya. Sehingga nggak ada alasan sulit. Tapi ini tantangan, nah ya. Nah, Kalau tantangan bahasa positif, betul, gitu ya. betul, betul. Nah seperti ini pesawat anu ya, pesawat Ini siplen. amfibi, siplen ya. Iya, amfibius. Oke. Punya berapa kita? Tahun ini satu Pak. Sebetulnya tahun ini juga sih sebetulnya ada penambahan 1 unit lagi. Oke, sudah berapa kemanfaatan ini? Dalam artinya dalam 1 hari itu atau 1 minggu lah, itu berapa jam mereka dimanfaatkan untuk mengenerate income? Kalau persisnya saya nggak tahu Pak. Cuman memang dengan adanya amfibius ini mendorong Ya. mendorong Kabupaten Banyuwangi pun untuk mengembangkan wisata Pak. Nah. Sekarang jadi aneh lagi Pak. Yang biasanya di laut itu hanya melihat kapal dan Kapal, perahu. ya. Nah sekarang kok ada pesawat Nah. yang bisa mendarat di laut gitu. Sesuatu yang sangat bagus Betul. itu ya. Kenapa? Orang baru ngeliat, oh ada tuh pesawat amfibi kan gitu kan? Betul. Jangan-jangan di Indonesia baru ini yang ada gitu. Betul. Di sekolah, terutama sekolah penerbangan ya, sekolah penerbangan yang juga ada pelatihan untuk amfibinya gitu. Udah masuk ini belum ke rek muri? Nah ini yang belum Pak. Nah. Mungkin mudah-mudahan. Nah ini tadi Pak. Selain tadi mungkin saran Bapak ketika memang rata-rata Satker BLU sulit untuk mengembangkan diri. Ya. Saya juga minta saran nanti ke Bapak. Nah salah satunya barangkali ini satu-satunya di Indonesia sekolah pilot yang memiliki si rating Pak. Ya. Ini yang luar biasa. Nah, artinya gini, ketika kita mempunyai kelebihan, ini harus kita ekspos semaksimal mungkin. Ya. Betul. Misalnya pertama dari kita punya prodi ya untuk pilot seaplane ini. Ya. Karena yang lain kan nggak punya. Betul. Mereka ya pilot-pilot biasa. Nah, kita punya prodi yang untuk pilot seaplane ini. Dan bahkan misalnya dari prodi yang pesawat biasa pun dia dibekali, ditambahkan Betul. ilmunya untuk Mendapatkan mendapatkan seaplane ini. Sehingga apa? Dia punya nilai tambah. Jadi pesawat biasa bisa, seaplane juga bisa. Nah, tentunya bisa ditambah dengan biayanya berapa. Betul. Karena kan kita BLU ya, jadi ada tambahan fasilitas, maka ada tambahan biaya. Saya pikir sangat-sangat normal. Ya. Ini akan ulang. Nah itu dengerin tuh, peluang berarti kan Iya. gitu. Jadi kalian ada di sekolah yang luar biasa, yang di mana orang nggak punya gitu loh. Iya. Nah ini sekarang kita punya Api Wangi, ditambah tadi saran dari Pak Kris, berarti kan kalian juga jadi aset kan Pak? Iya. Gitu. Jadi sumber untuk mendapatkan penghasilan. BLU. Gitu. Pak Kris ini loh, lahan kita luas banget Pak Kris. 10 hektar Pak. 10 hektar. Iya. Cuman itu tadi pemanfaatan yang memang belum maksimal gitu. Mungkin ada saran Pak Kris? Kita punya lapangan bola? Belum ada Pak. Belum ada. Siap. Sebenarnya kita bisa bikin lapangan bola, ya kan modalnya cuma masang Gawang saja kan gitu ya. Siap. Kasih list gitu ya. Kita bisa sewakan. Siap. Ya, kan banyak masyarakat yang butuh untuk itu. Betul. Ya karena ini fasilitas untuk masyarakat ya harganya harga PLU dan Publis harga lah ya. BUMN gitu lah ya. Ya misalnya ya tidak semuanya dibebankan kepada mereka, tetapi sebagian lah yang ditanggung oleh APBN, kemudian sebagian dibebankan kepada masyarakat. Jadi intinya bagaimana kita memetakan kira-kira apa sih potensi-potensi pendapatan dari apa yang ada di lingkungan kita. Saya mau cerita Pak. Siap. Itu zaman krisis,
PT KAI Wisata, ya, itu kan anak perusahaannya KAI. Betul. Ya. Ketika wisata mati, ya, karena COVID, ya, apa yang dilakukan? Mereka membuat virtual tour, ya. Gitu. Misalnya kita punya Lawang Sewu, itu langsung dieksplor satu persatu detail sampai ke bagian bawahnya, ya. Untuk apa? Untuk tetap bisa hidup. Betul. Bahkan ada airline, itu usahanya itu apa? Jual pisang goreng. Pisang goreng, waduh. Ya. Jual jasa akekah. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa hidup pada saat pandemi, nggak ada penumpang, nggak ada penerbangan. Ketika orang berpikir, kok ngapain sih, kok bisnisnya Ngapain? di luar daripada kompetensinya kan gitu ya, Pak ya? Itu. Dan makanya namanya BLU itu ya tadi menggali sebanyak mungkin. Pertama bisa jadi yang core, gitu Siap. ya. Lama-lama ini kan namanya penghasilan fungsional, pendapatan fungsional. Ada pendapatan umum. Pendapatan tadi bisa menyewakan aset, menyewakan tanah, menyewakan bangunan. Asrama kita, ya, atau mungkin ini hanggar kita, Betul. itu bisa disewakan. Ya, ya tadi yang contoh yang Alfa ya, yang Bravo, Pak. yang Bravo Iya. itu kan udah disewakan betul. kepada pihak lain. Kenapa disewakan? Karena sementara belum digunakan. Oh, gitu. Ya. Juga pesawat kita kan banyaknya loh. Banyak, Kita ada Pak berapa Kris. pesawat? 35 yang single, Pak. 35 single. Dua kita punya yang Dua multi engine. Ya, artinya Siap. apa? Berapa sih ya, kemanfaatan dari jam terbang masing-masing pesawat? Betul. Ya. Ya karena kita punya banyak, ya jam terbangnya harus banyak. Betul. Ya. Oh Pak, ternyata kita punya keterbatasan pilot misalnya. Ya kita bisa sewa pilot dari luar sumber dulu. daya manusianya. Sebagai sumber daya manusia. Dan ya tentunya kita cas ke pengguna dengan harga yang lebih dari yang kita bayarkan pada mereka. Siap. Ada sebenarnya Pak masih pengen ngobrol ini Pak Kris, sayang waktunya ini. Kita sebentar lagi juga lagi persiapan, teman-teman juga udah kembali ke kampus. Mungkin sedikit lah Pak Kris. Ya. Menurut Pak Kris nih, api wangi itu gimana sih Pak? Api Banyuwangi menurut saya itu excellent. Excellent. Coba dong, ikutin dong. Excellent. Excellent. Ya. Excellent itu apa? Excellent itu artinya unggul. Ya. Paripurna, luar biasa. Kenapa? Karena mempunyai perangkat-perangkat yang lengkap. Ya. Siap. Bahkan mempunyai keunggulan ya, contohnya seaplane ini yang tidak dimiliki oleh flying school lain. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada untuk mengenerate income sehingga kita sebagai BLU itu benar-benar bisa memberikan kesejahteraan pada pegawainya dan bisa melayani, terutama melayani kepada masyarakat dengan jasa yang lebih banyak, lebih variatif, dan tentunya juga lebih murah. Aduh, terima kasih nih Pak Kris nih. Sama-sama. Kapan-kapan nih kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Mas ya. Oke. Kapan balik ke Jakarta Pak? Rencana besok pagi. Oh, nggih, siap. Nah, itulah Pak fasilitas yang kami punya. Ya mudah-mudahan ini kembali lagi lah bahwa kami selaku pegawai negeri sipil yang memang ditugaskan di Api Wangi, mudah-mudahan apa yang tadi Pak Kris sampaikan ini bisa kami laksanakan lebih jauh lagi gitu loh. Masih banyak lahan tidur yang bisa kita manfaatkan. Ya, mestinya bisa lah. Ya. Karena teman-teman saya lihat kan rata-rata pegawai kan pegawai muda ya. Mereka sangat energik ya. Jadi ya kayak Kang Agan itu bisa memotivasi mereka. Kapten Hariri sebagai direktur mereka juga sangat bagus untuk memanage teman-teman, sehingga saya yakin ke depan sangat bagus. Oke, Bapak terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi. Saya pamit nih. Hati-hati besok di jalan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.